pacaran tidak seiman? Yes or no? No. 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 Karena pertama punya pengalaman. Punya pengalaman dan itu nggak enak. Nggak enaknya di mana? Yang jalaninnya sih enak. Putusinnya yang susah. Iya. Putusinnya kalau udah ngiket tuh, aduh kayaknya bisa nih. Kayaknya Tuhan bakal ngerti nih. Nah itu udah menyimpang dari kebenaran lah. Jadi mendingan nggak usah dari awal kalau udah kenal sama orang, cewek ataupun cowok, ya harus tanya sih agamanya apa. Jangan sampai udah jatuh baru susah bangun. Kalau aku no, karena memang lebih baik sejak awal kita utamakan Tuhan dulu daripada manusia. Secinta apapun kita pada manusia, kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi kalaupun udah beda agama, itu nggak tahu hubungannya nanti mau dibawa ke pernikahan atau hanya stuck di situ aja. Jadi nggak jelas ke depannya. Ini men surga, ini men dunia. Oke, pacaran tidak seiman. Artinya tidak satu iman bersama-sama secara khusus mempercayai Tuhan Yesus. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 itu dengan jelas mengatakan jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Di sini aspeknya sebenarnya cukup luas, tapi terutama adalah tidak seimbang dalam artian tidak seiman. Kalau kita tidak seiman itu di dalam menjalaninya lumayan berat sebenarnya. Kenapa? Karena ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang kemudian akan sulit dilakukan bersama-sama. Misalnya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persembahan, melayani Tuhan, memberikan waktu bagi Tuhan. Tapi kalau seandainya pasangan saudara tidak seiman, akan kesulitan untuk memahami hal itu. Oleh karena itu, lebih baik ketika saudara akan memilih pasangan, kalau ternyata dia belum seiman, ajaklah dia ke gereja, doakan dia. Ketika dia sudah mengungkapkan bahwa dia beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, barulah engkau kemudian boleh berjalan bersama-sama di dalam relasi berpacaran. Oke, selanjutnya bucin sama pasangan. Kita no. Tapi di sebelahku pasti yes sih. Kelihatan. No. Lu dulu deh, kenapa deh? Diperbudakin sama cinta itu Bucin kan, emangnya bucin kayak gimana? Karena kita nggak bisa bergantung sama pasangan kita gitu. Iya, bucin di kamus tuh kayak gimana? Gini deh, kalau kamu sering-sering mau diromantis sama lawan jenis kamu atau pasangan kamu, dan kamu terikat terus detik demi detik, jam demi jam, dimanapun dia berada kamu harus di situ. Itu kamu udah salah. Tapi sih. kayaknya kalau cewek mikirnya beda ya. Kayak kita tuh bucin, it's part of our affection gitu loh. Jijik banget. Ya jadi kayak bucin itu ya emang kayak selalu nyarinya tuh dia. Kayak apa-apa tuh kayak ya ke dia. Kipas angin rusak aja ngomongnya ke dia, kayak gitu loh. Itu deh. Jadi kayak makanya kamu bucin. ketergantungan sama dia kan? Enggak. Orang-orang sini setuju loh. Bucin Orang-orang itu sini kayak setuju loh. lebih ke ya mungkin kalau cewek itu kayak rasa sayangnya itu diluapkan dengan cara kayak nggak tahu ya. Kalau aku sih kayak emang nyarinya dia mulu sih Iya kayak sih. gitu. Daripada nyari yang lain. Ketergantungan. Tetap nyari Tuhan pertama guys, tapi jangan cari cowok lain maksudnya. Iya dah, ya. Aduh, tergantung. Cinta sama pasangan. Yes, biar beda aja. Kalau aku no itu karena secinta apapun aku sama pasangan, aku tetap butuh banyak personal space. Jadi nggak bisa itu kalau yang harus chattingan 24/7 itu nggak bisa karena aku butuh banyak space. Jadi kalau di chatting terus itu yang ada nanti HP-nya aku matiin itu. Jadi aku nggak bisa bucin. Sekali-sekali boleh sih, tapi kalau selalu nggak bisa. Apalagi kalau misalnya mau jalan ke tempat A atau ke tempat B terus diikutin itu nggak bisa banget. Soalnya aku butuh space. Oh oke, space. Nah kalau personal, kalau gue sendiri ya lumayan bucin sama pasangan karena nggak tahu ya, perlu ada aja gitu. Ya kamu di mana? Udah makan belum? Ya walaupun agak kecewek-cewekan tapi enak juga gitu sebagai laki-laki ditanya gitu kan. Seolah-olah ya kita selain Tuhan yang
bukan membutuhkan. Tuhan cinta kita, ada seseorang yang juga sayang gitu, selain orang tua, di luar keluarga lah. Jadi perlulah. Oke, bucin sama pasangan. Saudara selalu perlu pahami kata bucin itu artinya, kalau saya ambil pemahaman ini dari Gramedia yang kemudian diambil dari KBBI, artinya budak cinta. Seseorang yang menjadi budak, dia harus mengikuti apa kata tuannya. Karena dia saking, kalau dalam konteksnya ini cinta, karena dia saking mencintai pasangannya, sehingga kalau pasangannya itu minta harta, jiwa, dan raganya, dia rela kemudian memberikan itu. Sehingga dalam konteks ini itu tidak dibenarkan. Kenapa? 1 Korintus 13 ayat 4-5 jelas bilang kalau cinta sejati itu enggak egois, enggak cemburu, enggak nuntut-nuntut. Jadi kalau kamu dengan pasangan boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh, berkorban kepada pasangan. Tapi bukan berarti engkau bisa ataupun juga engkau dengan pasanganmu menuntut sesuatu yang kemudian merugikan pasanganmu, karena engkau tahu pasanganmu itu mengasihi, mencintai engkau. Oleh karena itu, saudara, bucin itu dalam artian konotasi yang tadi budak cinta itu nggak dibenarkan. Yes or no, overprotective dan cemburuan sama pasangan? No. No, big Oh. no. Karena kalaupun itu terjadi, apapun yang terjadi, contoh dia selingkuh kayak ngapain, kayaknya kalau di kamus aku nggak akan nyalahin si ceweknya sih. Karena yang komitmen kan cowok aku gitu. Jadi ya ngapain pusing gitu. Ya kalau misalnya dia memang melakukan hal itu akhirnya ya berarti aku terselamatkan dari orang yang salah gitu. Kalau kita punya hubungan kayak gitu, seharusnya kita pertanyakan hubungan itu adanya kepercayaan atau tidak sih. Dan apakah mereka berkomunikasi hal-hal sepele atau tidak. Gitu sih. Kayaknya it's another level kalau memang sudah nggak urusin hal-hal yang kayak remeh-temeh gitu. Yap. No. No. Enggak. Karena overprotective itu kayak gimana ya? Kita mau berpasangan kan itu juga pengen mau bentuk suatu keluarga yang kalau kita datang tuh kayak rumah ya, bukan kayak penjara. Kalau overprotective tuh kayak merasa apa-apa nggak bisa, apa-apa harus dikontrol. Jadi kayak udah kayak napi aja gitu. Jadi enggak lah kalau overprotective. Dan Gimana? itu lama-kelamaan bakal jadi toksik sih Benar. hubungannya. Jadi nggak bisa terlalu terkekang. Iya, bahkan bisa selingkuh loh karena yang satu ini si cowok ini atau yang si cewek ini lebih perhatian, lebih bebasin. Nah, itu kan bisa jadi batu Memicu. sandungan. Ya, memicu lah. Oke, overprotective atau cemburuan sama pasangan. Saudara, cemburu itu wajar, tapi kalau sampai berlebihan itu sesuatu atau sampai protektif, kemudian overprotective dan posesif itu justru itu nggak baik di dalam relasi. 1 Korintus 13 itu bilang begini, kasih itu sabar, tidak cemburu, dia percaya kepada pasangannya. Jadi kalau di dalam relasi kemudian kepercayaan kepada pasangan ini kemudian tidak ditunjukkan, mempercayai dan menghargai pasangan, sehingga akan sulit untuk kemudian menjalin relasi yang sehat di kemudian hari. Karena terlalu overprotective, lalu kemudian posesif kepada pasangan. Oleh karena itu, kita di dalam relasi perlu ada space atau ruang untuk memberikan kepercayaan kepada pasangan kita. Yes or no, tahu password handphone atau password sosmed pacar? Ini pacar ya, konteksnya pacar toh bukan suami istri. Pacar. Oke, no. No, karena butuh kebebasan. Iya, Jadi kalau semuanya udah dipantau ya jadi apa seninya gitu loh. betul. Nggak bisa ada sesuatu yang beda. Jadi kita nggak bisa komunikasi secara terbuka dengan teman-teman kita. Semuanya udah diketahui gitu. Jadi nggak ada yang spesial lagi gitu. Iya benar ya, kayak overprotective tadi. Iya. Karena kan itu juga kalau udah ketahuan semua passwordnya dan lain-lain itu kan overprotective maksudnya. Dan pacar kita belum tentu jodoh kita loh guys, gitu loh. Jadi jaga-jagalah untuk masih pacaran tuh masih harus jaga privacy. Jangan semuanya bareng pacar karena susah tuh kalau udah
pacaran terus tahu semua terus pisah, itu kan dihack semua tuh. Jadi masing-masing lah gitu. Lagian kalau kalian tahu terus buka-buka sosmed terus dianya chat padahal cuma berteman gitu kan sakit hati sendiri. Mendingan nggak usah tahu lah. Oke, tahu password HP atau sosmed pasangan. Sebenarnya boleh-boleh aja sih sebenarnya, tetapi harus tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya karena curigaan kepada pasangan, lalu kemudian hanya pengen tahu dia lagi ngapain, dia buka apa dan sebagainya, artinya tidak ada kepercayaan di dalamnya dan itu tidak dibenarkan. Harusnya di awal sebelum pacaran diomongin terlebih dahulu apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk transparansi atau juga untuk menolong pasangan, itu adalah hal yang sangat baik. Tapi kalau tujuannya sudah tidak sesuai, yaitu untuk kemudian menunjukkan ada sikap posesif, tidak percaya, dan lain sebagainya, tentu hal ini tidak dibenarkan. Yes or no, liburan keluar kota bersama pacar? Berdua apa sama-sama? Yes. Really? Berdua? Yes. Serius? Serius. Kalau berdua enggak sih. Kalau Yes. berdua enggak. Tapi jawabannya berdua toh? Oh berdua. Udah yes aja. Yes aja deh. Yes. Kenapa? Karena kalau kita udah ajak keluar kota nih pacar kita, nggak mungkin kita udah pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu pasti lebih dari itu. Terus udah diizinin Belum sama tentu, orang tua. belum tentu. Tapi kita harus izinin dulu orang tuanya. Ada aja yang nggak izin. Kalau nggak diizinin, ya kita nggak bisa ajak dong. Kalau lu orang tuanya lu izinin nggak anak cewek lu? Ayo, misi big no ya. Tapi kan kalau udah diizinin, Terus di sana ngapain? Di sana ngapain? kan kita udah punya planning nih, Terus udah diizinin dari jauh-jauh, gitu. Kalau dua-duanya mau liburan, kalau aku yes. Hah? Terus sekabar atau enggak? Enggak lah, ngapain sekamar? Siapa yang tahu kan cuma berdua. Souzon. Kalau aku no sih, karena we never know what will happen. Apalagi kalau kita cewek ya, mungkin kayak dari kecil udah dibiasain, dilatih untuk kayak harus proteksi diri sendiri. Tapi kalau jalan berdua doang, pertama itu bakal menimbulkan asumsi gitu kan. Oke. Kedua, terus papa aku sih pasti nggak setuju sih. Oke. Dan ketiga di sananya kayak seru sih kayaknya jalan-jalan berdua doang. Tapi kalau udah keluar kota dan harus menginap, kalau one day trip oke lah. Tapi kalau udah nginep sih enggak sih. Oke, liburan keluar kota bersama dengan pacar. Kelihatannya seru banget ya, bisa liburan bersama dengan pacar, berduaan dan sebagainya. Tapi saudara perlu tahu bahwa dari 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 memberitahukan kepada kita harus menjaga kekudusan hidup. Oleh karena itu lebih baik kalau status saudara masih berpacaran, jangan pergi berduaan liburan keluar kota karena sangat berbahaya, ataupun juga jangan membawa diri saudara kepada hal-hal yang bisa membawa saudara jatuh ke dalam dosa tertentu. Oleh karena itu lebih baik jangan berduaan, keluar kota, dan lain sebagainya. Oke, itu dari saya. Oke guys, nantikan part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye. Bye!